begitu kan. Jadi negara yang baik itu bukan kemudian negara yang paling banyak memberikan bansos, bukan secara ekonomi. Jadi semakin sedikit bansos, semakin sedikit bantuan, termasuk bantuan makan siang gratis itu yang diberikan kepada masyarakat, berarti menunjukkan bahwa masyarakatnya semakin mampu secara ekonomi. Halo Sobat Indo Prime, kembali lagi di podcast kita yang selalu menghadirkan informasi yang menarik dan juga inspiratif. Tentunya hari ini saya selalu ditemani oleh dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Kembali bersama Pak Surya Pandiantara dan juga Gus Tortor. Pagi, Gaby, sehat? Sehat-sehat Pak, semangat terus ya Pak ya. Semangat terus. Sedikit lagi nih, menjelang pemilu 2024. Apa kabarnya Pak hari ini? Bagaimana? Alhamdulillah baik, puji Alhamdulillah, Tuhan. baik, alhamdulillah, baik. Nih saya lihat kayaknya bajunya berwarna banget hari ini ya Pak ya. Ya, Agak beda semakin dari biasanya. mendekati waktu pencoblosan semakin semangat, semakin Warnanya meriah. meriah gitu ya. Ini Pak Surya bajunya slang lagi nih Pak. Iya, jadi slang itu, saya itu jadi slankers, Gus Tortor. Itu mulai dari zaman saya masih SMP. Ya. Jadi album slang pertama yang saya beli itu judul albumnya Satu-Satu. Lagunya mantap lah. Ada jembatan gantung segala macam, saya suka. Nah, karena pembahasan kita hari ini tentang Kominfo ya, Betul. Kementerian Informatika kan, gitu kan? Mesin informatika. Nah, lalu kemudian saya teringat sama Abdi Negara, gitaris slang, gitu kan? Jadi dia ini kan komisaris Telkom ya, Iya. komisaris Telkom Indonesia. Jadi menurut saya pas nih kalau pakai baju slang berbicara tentang informasi dan informatika, komunikasi gitu kan. Nah, lalu juga komisaris Telkom Indonesia itu Abdi Slang yang juga sudah menyatakan dukungannya kepada Ganjar Mahfud paslon 03. Jadi pas, makanya saya pakai baju slang hari ini. Ada maksudnya ya Pak ya. Iya dong. Ini Selain juga, sahabat Pak. Ganjar. Wah, Yo, betul itu. Nah, teman-teman Sobat Indo Prime, hari ini tadi seperti yang sudah disinggung sama Pak Surya, kita akan membahas satu topik yang sebetulnya biasa lekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi seringkali terlewat nih sama kita dan juga masyarakat umum, yaitu terkait internet dan juga Kominfo ya. Nah, terkait Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika ini, tentunya kita seringkali bersinggungan berkaitan dengan internet dan juga penyebaran informasi. Tentunya jika kita berbicara perihal tentang pemilu, sangat sulit memisahkan antara pemilu dan kebebasan berekspresi. Ya. Kebebasan berekspresi kita sebagai warga negara Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah yang berbeda tentunya sangat tergantung dari akses internet, terutama media sosial tentunya. Nah, dalam hal ini sendiri sebetulnya Kominfo memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memfilter dan juga menyediakan informasi yang transparan ya Pak, terkait dengan pemilu. Namun kita tahu sebelum pemilu ini pun sebetulnya Kominfo ini sudah ada beberapa kontroversi yang ditimbulkan ya Iya, Pak ya. betul. Contohnya misalkan banyak pemblokiran aplikasi-aplikasi sekarang seperti Dota, kemudian juga website-website seperti Yahoo, PayPal dan lain-lain. Tapi ada yang kontradiktif juga, diizinkan atau diberi izin di Play Store yang berkaitan dengan sebetulnya mungkin masih menjalankan bisnis yang sama dengan yang diblokir tersebut. Contohnya terindikasi slot ataupun judi online. Nah, berkaitan hal tersebut nih, sebelum kita masuk ke kebebasan berekspresi ya Pak, Iya. kinerja Kominfo dalam terkait pemblokiran aplikasi tersebut, mungkin bagaimana tanggapannya dari Pak Surya dan juga Gustaf? Itulah, ya. Jadi kalau berbicara tentang Kominfo ya, memang seharusnya Kominfo itu ya menurut saya nih Gaby ya, yang paling penting dan yang paling vital peran yang dimiliki Kominfo itu adalah menjaga arus informasi gitu ya. Jadi ketika Kominfo itu bisa menjaga arus informasi itu dengan baik, maka informasi yang tersampaikan kepada masyarakat atau komunikasi yang terjadi antar masyarakat itu bisa lebih terjaga. Nah, kira-kira itu dulu. Nah, tadi juga Gaby sampaikan ada beberapa situs, terus juga ada beberapa aplikasi yang dilarang gitu ya oleh Kominfo, tapi kemudian aplikasi sejenis, situs sejenis malah tetap bisa
beredar gitu ya, tetap bisa tayang di Indonesia. Nah, ini kemudian yang jadi masalah. Kita harus juga menuntut dan mengawasi Kominfo secara bersama. Terlepas Kominfo ini memiliki peran yang sangat vital, maka karena perannya vital itulah kita harus sama-sama mengawasi lebih ketat lagi. Gitu. Jangan sampai tadi Kominfo akhirnya memihak kepada salah satu situs gitu kan, atau kepada salah satu aplikasi yang akhirnya menyebabkan aplikasi atau situs itu memonopoli arus informasi yang ada di Indonesia, terutama di masyarakat. Misalnya nih sebagai contoh, misalnya ada aplikasi A gitu ya, saya nggak mau sebutkan nama aplikasinya. Misalnya ada aplikasi A dan aplikasi B yang kemudian bersaing di ruang yang sama, baik dalam hal pemasaran ataupun memberikan layanan kepada masyarakat. Lalu Kominfo berdalih, misalnya nih contoh ya, misalnya bahwa situs B ini tidak bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, akhirnya diblokir gitu kan aplikasinya, situsnya. Nah, maka kemudian akhirnya situs A ini bisa memonopoli arus informasi dan juga pasar di Indonesia. Itu yang kemudian menjadi sangat berbahaya. Nah, kalau kalau di bidang ekonomi kan mungkin seperti itu, ada diksi monopoli di sana. Berarti Kominfo kalau tidak dilaksanakan dengan baik gitu ya tugas-tugasnya, kalau Kominfo tidak kita awasi secara bersama dengan ketat, itu bisa menyebabkan monopoli informasi. Nah, kalau dalam pasar ya tentu monopoli si perusahaan itu ya, bagaimana mungkin masyarakat bisa mendapatkan informasi bahwa ternyata kalau untuk jualan baju ini ada dua aplikasi nih penyedia A dan B. Tapi kalau yang B-nya dihapus atau diblokir oleh Kominfo, berarti kan yang masyarakat tahu, berarti beli baju cuman ada di aplikasi A atau di situs A. Nah, itu kira-kira bahaya ya kalau seandainya Kominfo tidak kita awasi secara ketat, karena bisa menyebabkan terjadinya monopoli tadi, baik itu cara arus informasi kepada masyarakat. Mungkin begitu ya. Ya, betul. Pada intinya sebetulnya kita butuh kementerian ini butuh, karena kebebasan itu juga ada batasnya gitu loh. Permasalahannya adalah tadi, kebebasan itu harus berlandaskan pada keadilan juga gitu loh. Apabila satu ditutup, maka yang sejenis harusnya bisa ditutup juga gitu loh. Nah, mungkin permasalahannya di lapangan kadang-kadang kepentingan ekonomi berbicara lain gitu loh. Itu yang jadi permasalahan. Nah, berkaitan dengan menjelang pemilu ini, menjelang pilpres terutama ini, maka kenapa harus pejabat-pejabat yang penting ya, pejabat-pejabat publik, menteri dan sebagainya harus mengambil sikap terhadap kondisi dengan berani untuk keluar atau ambil cuti, adalah agar tidak menyalahgunakan hal-hal yang seharusnya untuk kepentingan umum menjadi kepentingan pribadi, golongan atau keluarga. Itu yang berbahaya sebenarnya. Ya, kita berharap sih dengan nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden, hal-hal semacam ini bisa dibenahi, karena kita lihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah sebuah kombinasi yang saling melengkapi gitu. Pengalaman Pak Ganjar di birokrasi, 2 kali menjadi gubernur, lebih dari cukup untuk bisa memimpin negeri ini. Pengalaman dia sebagai anggota parlemen yang menjebolkan beberapa perundang-undangan juga lebih dari cukup untuk bisa memahami nanti rekan kerjanya di parlemen gitu loh. Begitu juga dengan Pak Mahfud, pengalaman beliau sebagai profesor hukum, bahkan sekarang dibilang pendekar hukum ya. Iya, betul. Pendekar hukum itu cukup, lebih dari cukup untuk bisa menempatkan atau mengawasi jalannya hukum di negeri ini. Dulu orang berbicara, kalau kita berbicara wakil presiden, terkesan bahwa wakil presiden itu adalah hanya pelengkap. Tapi kalau kita lihat kombinasi saat ini, apabila sebenarnya tugas di dalam undang-undang, tugas wakil presiden itu sedikit ya, nggak sebanyak presiden. Tetapi ada satu tugas, apabila presiden berhalangan, maka yang menggantikan itu adalah wakil presiden. Artinya si wakil presiden itu juga harus siap
menerima beban sebagai seorang presiden. Nah, kalau kita punya presiden, punya wakil presiden yang tidak siap untuk menggantikan apabila presiden berhalangan, kita juga akan kerepotan sendiri gitu loh. Bangsa ini jangan dipertaruhkan. Sama anak aja nggak boleh coba-coba. Oh, sama negara mau coba-coba. Berangkat dari hal tersebut, Pak, Kominfo ini berarti kan sangat lekat ya dengan kehidupan masyarakat, Ya. apalagi kita dengan kondisi yang tidak terkonsentrasinya di satu wilayah, terutama masyarakat luas sekarang bisa mengakses informasi satu-satunya hanya melalui internet atau media sosial ya Pak. Yang dalam arti di sini dikendalikan langsung oleh Diskominfo. Nah, ternyata hal ini menuju ke kontroversi yang lainnya, itu terkait hack dan kebocoran data pribadi. Sekarang mungkin kita terbiasa dengan algoritma yang digunakan oleh internet ya Pak ya, situs-situs tertentu juga yang akhirnya bisa mengakses data pribadi kita, dan kemarin memang sempat ada heboh kalau ternyata data kita itu bisa disalahgunakan atau dijual di black market seperti itu. Kemudian ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat akhirnya pada pemerintah. Data pribadi saja tidak bisa menjaga, kemudian bagaimana selanjutnya, terutama program-program yang memang contohnya nih KTP Sakti mungkin nanti ya. Nah itu nanti bagaimana pelaksanaannya berkaitan dengan si isu bocoran data pribadi ini pertama. Dan terhadap hack-hack situs pemerintahan yang notabene kita tahu di sana banyak rahasia negara mungkin ya, atau dokumen-dokumen yang memang seharusnya tidak dipublish ke umum seperti itu. Bagaimana mungkin Pak tanggapannya? Iya, gini, saya mau kasih contoh betapa vitalnya peran Kominfo ya bagi masyarakat. Nih misalnya nih, Gaby pernah nggak tuh misalnya lagi buka-buka situs online, misalnya lagi mau nyari tas, cari buka di marketplace, cari tas merek A, merek B, lagi pilih-pilih tas, udah selesai. Terus mungkin sorenya atau beberapa hari berikutnya, selama beberapa hari ke depan, itu kalau buka situs lain yang keluar malah iklan tas semua. Betul. Nah gitu kan, itu kan berarti menunjukkan ada akses arus informasi yang dilakukan oleh Gaby. Jadi si internet ini membaca data, oh si Gaby sedang nyari tas nih. Nah informasi Gaby sedang mencari tas ini lalu disebarkan gitu kan, disampaikan kepada perusahaan-perusahaan atau marketplace yang kemudian menjual tas. Nah maka akhirnya tanpa Gaby minta, ketika Gaby buka situs lain yang nggak ada hubungannya sama jualan tas, iklan yang keluar pun akhirnya iklan tas. Nah itu kan penting tuh, itu kan berarti data. Jadi bukan cuma sekedar data pribadi seperti KTP, tapi yang paling penting dan yang paling berbahaya itu kalau sampai tersebar luas tanpa tanpa sepengetahuan kita dan tanpa kita sadari gitu, itu tadi hal-hal yang seperti itu tadi. Nah kalau dalam perspektif ekonomi itu penting sekali loh Gap, maksudnya. Jadi bagaimana sebuah perusahaan bisa membaca pasar. Misalnya nih kalau orang Indonesia search di Google atau search di internetnya bicara tentang sepatu warna hitam misalnya. Nah, maka kan ketahuan tuh nanti, oh ternyata orang Indonesia cari sepatu warna hitam itu 70%. Cari sepatu warna merah itu 30%, misalnya begitu. Nah, maka kemudian akhirnya si penjual sepatu memiliki data. Oh, berarti kalau kita produksi sepatu, lebih baik kita produksi sepatu yang warna hitam. Nah, itu kan akhirnya menguntungkan secara ekonomi. Akhirnya menjadi sebuah big data kan untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, itu informasi itu sangat penting dan sangat bernilai mahal. Gitu, Gaby. Jadi, ketika sebuah perusahaan itu tahu informasi itu kan informasi itu kan tahu dari akses internet kita. Jadi ada 270 juta rakyat Indonesia, datanya diserap ketika bicara sepatu gitu misalnya kan. Oh, ternyata 70% suka sepatu warna hitam, mencari sepatu warna hitam. Maka itu menjadi informasi yang sangat berharga bagi perusahaan untuk melakukan aktivitas produksi agar hasil produksinya bisa diterima oleh pasar. Itu informasi yang sangat mahal gitu. Jadi kalau dia nggak bakal tuh produksi sepatu warna hijau gitu misalnya atau warna kuning. Tidak ada peminatnya. Iya, karena ketahuan dari data. Data itu kan mahal akhirnya.
Nah, itu betapa pentingnya. Nah, yang kemudian menjadi masalah tadi yang menjadi kontroversi, apakah informasi dan data ini tadi Ya, didapatkan dengan seizin si pemilik. pemilik? Itu yang pertama. Nah, sering juga ini kalau kita bicara soal WikiLeaks itu ya, kalau Ya. belajar dari kejadian WikiLeaks di Amerika Serikat itu kan, jadi lembaga lembaga pemerintah di sana ternyata pernah eh, apa ya, collecting data gitu ya, collecting data dari warga negara Amerika Serikat tanpa seizin si warga Amerika Serikatnya. Gitu, maka akhirnya itu menjadi masalah besar, menjadi skandal besar di Amerika waktu itu. Nah, jangan sampai Indonesia kayak gitu juga. Jangan sampai Kominfo kemudian akhirnya ya karena memiliki akses itu tadi ya terhadap data itu tadi malah menghimpun data lebih besar dari masyarakat Indonesia tanpa sepengetahuan si Ya. pemilik data atau orangnya, orang yang memiliki atau yang melakukan aktivitas di dunia maya. Nah, itu kan berbahaya. Yang berbahaya kalau data itu kemudian dimanfaatkan tadi untuk kepentingan politik dan juga kepentingan ekonomi. Itu misalnya data bahwa sebenarnya banyak orang Indonesia ini suka pakai baju warna putih misalnya. Atau orang Indonesia ini suka pakai baju warna biru misalnya. Nah, kalau data ini bisa diakses oleh si paslon, akhirnya mereka nanti pakai bajunya warna biru. Nah, akhirnya mereka pakai bajunya warna putih. Kenapa? Karena mayoritas orang Indonesia suka baju warna putih atau suka baju warna biru. Nah, itu kan berbahaya kalau disalahgunakan. Nah, makanya Kominfo dalam pemilu kali ini harapan kita juga bersikap netral. Iya. Nah, seperti abdi negara tadi. Jadi abdi negara itu ketika ini ya, apa gitaris slang itu, abdi negara itu sebelum dia menyatakan dukungan kepada paslon Ganjar Mahfud 03 gitu ya. Nah, jadi dia sudah melayangkan dulu surat pengunduran diri sebagai komisaris Telkom. Nah, karena dia ingin berkonsentrasi. Dia nggak mau jadi komisaris sementara dia sendiri nggak netral. Nah, gitu kan. Dia berarti menjaga integritas dia secara pribadi. Dia nggak mau dikenal sebagai komisaris yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik. Ya. Gitu. Nah, harapannya juga dengan semangat yang sama gitu ya, Kominfo juga mau menjaga netralitas. Jangan mengakses informasi atau menghimpun data dari masyarakat tanpa seizin masyarakat. Atau yang lebih parah lagi, udah dapat nih izin dari masyarakat, tapi informasi yang ada ini hanya disalurkan kepada salah satu pihak saja, sementara pihak lain tidak memiliki akses atas informasi itu. Nah, itu kan sama berbahayanya tuh. Yang satu bahayanya nggak izin, lalu yang kedua memonopoli arus informasinya tadi. Jadi cuman misalnya ada 3 paslon, akhirnya yang mendapatkan informasi cuman salah satu paslon. Paslon yang lain nggak mendapatkan informasi. Misalnya soal baju itu tadi, oh masyarakat Indonesia suka baju warna putih dan baju warna merah misalnya gitu kan. Gitu. Karena kenapa? Karena bendera negara kita itu merah putih, makanya sukanya baju warna merah dan baju warna putih misalnya begitu kan. Nah, tapi informasi ini nggak disampaikan kepada semua paslon, cuman disampaikan kepada salah satu paslon aja. Nah, itu kan yang berbahaya. Nah, makanya dari itu Kominfo harus netral dan harus jujur apabila menghimpun informasi dari masyarakat, harus dengan seizin masyarakatnya, dan tadi harus informasinya harus adil ya, disampaikan kepada semua paslon. Mungkin itu Gaby. Iya. Gimana? Saya nambahin sedikit aja. Jadi internet ini kan seperti pisau bermata dua. Iya. Di satu sisi kita sangat membutuhkannya gitu loh. Karena kalau kita terlalu ketat pun kita akan banyak tertinggal. Tapi di satu sisi lagi adalah ini bisa berbahaya gitu loh. Nah, dari sisi yang kedua ini ada dua juga sudut yang harus kita perbaiki. Pertama adalah dari pemerintahnya ya. Regulasinya, peraturannya, perundang-undangannya harus dibuat sedemikian rupa melibatkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Karena sering gini, di negeri ini banyak peraturan-peraturan, perundang-undangan, regulasi dibuat bukan oleh orang yang mengerjakan itu. Ya kan? Nah, sehingga regulasinya itu atau perundang-undangan itu tidak menyentuh
Itu satu. Dan yang kedua adalah bagaimana sekarang kita sebagai warga negara, sebagai individu untuk bisa juga memproteksi diri, data-data kita gitu ya. Kita gunakan pada hal-hal yang memang betul-betul diperlukan dan juga harus hati-hati gitu loh. Jadi sekarang kan banyak nih kayak tadi gitu ya, kita mau pesen sepatu warna merah gitu, data kita itu bisa diambil gitu. Nah, bagaimana caranya gitu loh ya. Kembali lagi kepada kedewasaan. Makanya kemarin waktu saat beberapa minggu yang lalu kita mengadakan podcast, saya sekarang banyak terlibat kepada anak-anak muda untuk mereka melek literasi. Kenapa melek literasi? Karena kita jangan selalu berharap kepada pemerintah ya. Pemerintah juga mungkin ada keterbatasan dan sebagainya. Kalau kita menunggu, tidak akan selesai masalah ini. Tapi yang lebih penting bahwa kita sekarang juga harus turun ke jalan, memberikan pemahaman tentang literasi. Gitu loh. Sehingga mereka bisa mendapatkan informasi dan menggunakan informasi termasuk data pribadi secara tepat dan benar. Gitu loh. Betapa banyak sekarang kan sangat mudah. Pemerintah sudah memblokir sekian situs judi, sekian ribu situs porno. Tapi di dunia maya situs-situs itu bermetamorfosis gitu loh. Berubah bentuk, berubah nama, sehingga muncul lagi eksersis makin pinter lagi mereka gitu. Bahkan sekarang situs judi itu sudah tidak terlihat sebagai situs judi gitu. Yang sulit untuk deteksi oleh pemerintah. Akhirnya masih banyak yang jebol gitu. Nah, itu kembali lagi kepada kita. Kalau ya contoh lah sekarang situs judi gitu ya. Kalau nggak ada yang berjudi kan juga nggak laku juga. Permasalahannya supply and demand itu berjalan gitu. Permintaan dan persediaan itu berjalan gitu. Itu permasalahannya. Kalau kita bisa menahan, ya contoh kemarin ya ketika anak saya terlibat dengan satu komunitas komik sedunia. Ternyata itu bisa menghasilkan uang. Saya yang tidak mengerti terpaksa harus tidak mau belajar gitu tentang Bitcoin misalnya. Kenapa sih? Ya aku dapat sekian ribu Bitcoin dari mana gitu loh. Ini bisa dirupiahkan ya. Terus caranya bagaimana? Ada namanya personal account. Personal account itu siapa yang bikin? Ya aku dibuatin sama yang punya situs atau aplikasi ini gitu loh. Sehingga kadang-kadang saya harus belajar lagi dari awal gitu. Oh, yang namanya personal account itu seperti ini. Terus bagaimana kurs Bitcoin, terus bagaimana untung dan ruginya dan sebagainya. Sehingga kita bisa bijak menggunakan semua fasilitas dari dunia maya ini gitu loh. Tidak gegabah untuk melarang atau gegabah untuk membiarkan. Adalah proteksi gitu. Sambil kita berjalan bersama. Pemerintah berjalan, kita juga individu atau kelompok-kelompok tertentu juga berjalan. Pertama minimal di keluarga. Bagaimana komunikasi di keluarga itu dibentuk agar semua di keluarga itu bisa secara bijak menggunakan sosial media atau menggunakan internet ini ya, dunia maya ini secara benar dan tepat. Itu sebetulnya permasalahannya. Balik lagi di dalam pemilu ini ya, netralitas itu penting. Udahlah, tidak usah berpolemik gitu ya. Kalau memang itu kira-kira bisa dimanipulasi, mundurlah gitu. Istirahatlah dulu, cutilah dulu, atau berikan kepada yang memang tidak beraliansi kepada siapapun, sehingga kita semua tidak saling mencurigai gitu. Itu yang paling penting. Soalnya bukan hanya setingkat menteri ya. Kalau perlu ya, kalau memang presiden bilang presiden boleh kampanye, ya cuti aja lah, kan dibenarkan gitu. Jadi cuti, nggak usah minta izin, cuti aja, kan masih ada wakil presiden yang tidak beraliansi kemana-mana gitu kan. Dan lagi kan tinggal beberapa tahun ini, mungkin kebijakan-kebijakan pun presiden tidak ada kebijakan-kebijakan baru kan yang akan dibuat, yang strategis sekali. Kecuali kalau kita dalam kondisi genting, mau perang dan sebagainya, kita akan pertahankan. Kita damai-damai aja kok. Insya Allah sih tanggal 14 besok sampai dengan pengumuman hasilnya, semua berjalan lancar. Teman-teman di KPPS bahkan kemarin kita sempat dilantik secara
internasional bahkan gitu ya. Jadi KPPS Iya. di luar negeri Di luar juga negeri ikut nanti, dan kita betul. memecahkan rekor dunia pelantikan terbesar sedunia itu loh KPPS ini, dan pembacaan ikrar, salah satu ikrarnya kan semua akan berjalan damai gitu loh. Iya, ini mungkin sedikit Gaby sebelum saya tambahkan. Ya, Jadi tadi kan saya sudah sampaikan bagaimana peran vital dari Kominfo, peran penting dari Kominfo. Nah, terus juga bagaimana kita belajar dari Abdi Sleng, gitaris Sleng itu dia karena dia mendukung salah satu paslon, dia menjaga integritas. Jadi dia tahu karena dia mendukung paslon, maka dia uh, sulit untuk netral, Ya. maka akhirnya dia mengundurkan diri, gitu kan. Nah, harapannya dengan Abdi mengundurkan diri itu menjadi contoh. Berarti yang ada di Kominfo itu hanyalah orang-orang yang netral. Dan harapannya memang semua netral. Jangan sampai, nah tadi udah saya sampaikan juga, betapa bahayanya kalau seandainya Kominfo ini disalahgunakan untuk kepentingan politik. Nah, terus ada satu lagi yang menarik soal Kominfo ini. Sebenarnya sudah dari beberapa, sudah dari beberapa minggu ini banyak didiskusikan soal perbandingan antara program makan siang gratis melawan program internet Internet gratis. Nah, ini kan hubungannya sama Kominfo. Bagaimana sih sebenarnya visi Paslon 03, Pak Ganjar dan Prof Mahfud, nanti Kominfo ke depannya itu bagaimana sih sebenarnya gitu kan visinya. Nah, jadi ada yang menarik dari visi yang disampaikan oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud, dan itu saya alami sendiri. Jadi di kampung kelahiran orang tua saya itu, Gaby, itu di daerah Bengkulu gitu ya. 10 tahun yang lalu itu, ya atau mungkin ya 15, pokoknya zaman saya SMA lah itu, mungkin 15 sampai 20 tahun yang lalu. Itu akses internet itu nggak ada, Gus. Bayangkan tuh, tidak ada akses internet. Jangankan akses internet, mau telepon yang biasa aja susah. Gitu kan, waktu itu di Bengkulu. Nah, tapi sekarang sudah ada internet. Akhirnya keponakan-keponakan saya itu udah bisa buka YouTube, udah bisa akses informasi. Dan akhirnya perlahan masyarakat pedesaan, orang dusun istilahnya gitu kan, orang dusun kampung dari ayah saya itu akhirnya bisa mendapatkan informasi yang baik. Meskipun nanti juga peran Kominfo penting juga untuk menjaga bahwa informasi yang masuk adalah informasi yang baik, bukan informasi yang hoax gitu misalnya, yang salah, atau informasi yang justru menyebabkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, tujuan Pak Ganjar ini tentu sangat baik. Berarti tandanya apa? Ketika internet ini digratiskan gitu kan, berarti arus informasi itu akan semakin cepat. Akan semakin cepat masuk ke masyarakat. Informasi ini bisa juga bentuknya dalam bentuk ilmu pengetahuan. Ya. Gitu. Bisa juga dalam bentuk pendidikan. Nah, kalau seandainya diarahkan dengan baik, dibandingkan dengan program makan siang gratis misalnya nih. Jadi makan siang gratis ini menurut saya pribadi, makan siang gratis itu adalah program yang kemudian bisa menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang pemalas. Kalau menurut saya begitu, Gus. Nah, karena begini, apa yang dilakukan oleh Paslon 02 gitu kan, itu menyampaikan program yang kemudian tidak memiliki atau tidak mempunyai basis ekonomi yang baik untuk perkembangan perekonomian di Indonesia. Negara kita ini kan bukan negara sosialis yang semua disediakan oleh negara, makanan disediakan negara, segala macam oleh negara gitu kan. Itu kan konsep negara sosialis banget itu. Maksudnya begitu kan. Jadi negara yang baik itu bukan kemudian negara yang paling banyak memberikan bansos, bukan secara ekonomi. Jadi semakin sedikit bansos, semakin sedikit bantuan, termasuk bantuan makan siang gratis itu yang diberikan kepada masyarakat, berarti menunjukkan bahwa masyarakatnya semakin mampu secara ekonomi. Jadi tanpa diberikan makan siang gratis, masyarakatnya itu sudah bisa membeli sendiri makan siang gratis dan bergizi. Nah, itu menunjukkan apa? Masyarakatnya mandiri. Nah, itu disebut kesuksesan sebuah negara, sebuah pemerintahan dalam membangun perekonomian masyarakatnya. Nah, kalau dikasih terus makan siang gratis seperti itu, mau sampai kapan gitu? Itu maksud saya. Jadi itu sangat tidak produktif Ya, program gitu. dikotomi antara makan siang gratis dan internet gratis kan sebetulnya sama saja dengan
ikan dan pancing. Iya, Sekarang betul. seberapa mampu kita memberikan ikan kepada orang gitu. Mm-mm. Karena ikan juga terbatas gitu. Mm-mm. Tapi kalau kita berikan pancing, mereka juga akan tahu. Mm-mm. Karena ikan di setiap daerah itu juga berbeda gitu. Mm-mm. Betapa ketika anak saya kuliah di salah satu sekolah Islam gitu yang mewajibkan makan apa bersama di sekolah dengan sistem catering, itu hampir 40 sampai 45 anak tidak bisa makan menu makan siangnya. Kenapa? Pertama, lidahnya berbeda gitu. Kedua, kepentingannya berbeda. Ada anak-anak yang misalnya tidak bisa minum susu hewani gitu kan. Tapi diberikan susu hewani, itu kan malah berbahaya. Tapi kalau misalkan harus diklasifikasikan antara yang bisa minum susu hewani dan nabati, pihak catering juga kerepotan gitu. Jadi itu baru satu sekolah gitu. Satu sekolah di satu daerah yang masih sama. Itu aja sudah rumit, apalagi kita sekarang berpikir satu negara gitu. Satu negara berapa ratus juta orang yang akan disiapkan makan siangnya gratis. Bagaimana menunya, bagaimana yang menyediakan menunya, bagaimana kontrol gizinya, Iya, betul. bagaimana individual diferensialnya mereka ketika tidak bisa mengkonsumsi ini dan tidak bisa mengkonsumsi itu gitu. Siapa yang akan kontrol? Akhirnya banyak makanan terbuang. Ya, saya sebagai umat Islam itu jadi mubazir gitu. Karena saya dari kecil kalau makan itu sampai beras yang terakhir itu masih kita makan. Karena kalau ayah saya bilang, siapa tahu keberkahan itu ada di beras yang di nasi yang terakhir. Makan sampai habis. Dan saya pernah lihat di satu tayangan YouTube ya, seorang ahli pertanian yang menghitung apabila satu orang di Indonesia itu setiap kali makan menyisakan 1 butir beras. Berapa orang yang akan bisa dibantu dengan 1 butir beras itu dari 270 juta orang. Satu orang 1 butir beras saja. Ada 270 juta beras yang terkumpul. Gitu loh. Sampai sebegitunya. Nah, nanti kalau misalkan makanan itu tidak termakan atau tidak terdistribusikan, akhirnya menjadi mubazir, uang dibuang-buang. Nggak masuk akal lah kalau menurut saya. Program ini sangat-sangat tidak masuk akal dan urgenitasnya juga belum terlalu penting juga di negeri ini. Bangsa ini masih bisa makan kok, gitu loh. Ya, jadi saya coba tantang masyarakat ya, kalau misalnya ingin membandingkan. Yang satu internet gratis, terus yang satu makan siang gratis. Coba deh kita tantang atau kita challenge gitu bahasa anak muda zaman sekarang, kita tantang. Coba bisa nggak kita hidup sehari aja tanpa internet? Betapa tidak nyamannya hidup ini sehari saja tanpa internet. Nah, lalu bandingkan. Jika seandainya kita makan, gitu ya, kita makannya ini dikasih orang sama makannya hasil dari kerja keras kita sendiri. Lebih nikmat mana? Makan dikasih orang nih, ini makan. Atau makan yang kemudian ini hasil jerih payah kita sendiri. Itu kan bisa dibandingkan. Nah, begitu juga dengan internet tadi. Kalau internetnya baik, internetnya bagus dan gratis, betapa nikmatnya hidup ini, harus informasinya itu bisa didapatkan dengan baik. Nah, sehingga orang bisa cari uang untuk makan dari akses internet dan informasi itu tadi. Nah, tapi kalau dikasih makan aja terus, akhirnya dampaknya apa? Produktivitas kita yang menurun. Nah, itu kira-kira. Jadi dampak panjangnya harus dipikirkan juga. Mungkin seperti itu. Terakhir sebelum menutup nih Pak, sudah cukup panjang ya pembahasan mengenai Kominfo, kemudian ke internet dan program-programnya juga Paslon 03 mungkin sangat berkaitan ya dengan tujuan jangka panjangnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, Nah, betul. ada sedikit yang dari tadi saya baca nih Pak di layar di belakang Bapak. Mungkin sebelum menutup ya Pak, singkat nih. Saya mau tanya pendapat para narasumber kita hari ini terkait satu berita. Nah, ini kan ada sosial media semua diblokir, kemudian ada insiden kasus akun Profesor Mahfud yang hilang dari aplikasi Twitter. Iya. Nah, mungkin sebelum menutup nih sedikit aja tanggapannya seperti apa Pak terkait hal ini? Apakah ada ulah Kominfo atau oknum-oknum di baliknya terkait hal ini atau bagaimana? Iya, begini. Kita kan kita tanpa bukti yang kuat, kita nggak bisa kemudian bilang ini
Jangan-jangan Kominfo. Nah, tapi terlepas dari itu semua, apakah Kominfo bisa melakukan itu? Ya tentu bisa. Bisa. Gitu kan maksudnya. Nah, tapi ini yang harus sama-sama kita awasi. Begitu ya. Jangan sampai tadi yang seperti saya sampaikan di awal, jangan sampai Kominfo kan akhirnya tidak memberikan informasi secara adil kepada masyarakat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya ada 3 paslon. Nah, tiga-tiganya harus kemudian memiliki akses informasi yang sama dan juga memiliki hak untuk menyebarkan informasi yang sama. Jangan sampai yang satu malah ditutup-tutupi informasinya atau ketika yang satu ingin menyampaikan informasi dihalang-halangi sehingga tidak tersampaikan pesannya kepada masyarakat. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu maksud Ya, saya. itulah pentingnya mengapa pejabat-pejabat publik itu harus, bila ada kepentingan ya dalam pemilu ini, harus mengundurkan diri atau cuti. Sehingga tidak ada menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dari kita bersama. Karena ya kita nggak punya bukti, tapi yang memungkinkan itu siapa lagi, kan itu permasalahan. Maksudnya yang kecurigaan itu istilah bahasa ininya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu ya Gus ya. Maksudnya bagaimana mungkin masyarakat tidak menaruh curiga kepada Kominfo sementara presidennya sendiri punya anak kandung yang ingin dimenangkan oleh si presiden untuk melanjutkan kekuasaannya. Wajar saja Ya. kalau akhirnya seperti yang Gaby sampaikan tadi, wajar saja akhirnya masyarakat bercuriga gitu kepada Kominfo. Masyarakat bercuriga kepada Jokowi, jangan-jangan ini arahannya presiden lagi, begitu kan? Supaya anaknya bisa mulus jadi penerus kekuasaannya dia. Kan itu akhirnya timbul karena tadi, justru karena Jokowi sendiri, karena ulah Jokowi sendiri. Nah, makanya menurut saya sih wajar aja kalau akhirnya masyarakat menaruh curiga seperti itu. Tapi kita juga harus tetap menegakkan hukum. Kalau nggak ada buktinya, ya jangan kita tuduh-tuduh. Tapi kalau curiga, ya emang begitulah realitanya hari ini kan begitu kira-kira. Gitu. Mm-mm. Terima kasih mungkin hari ini Pak Surya dan Ya, juga Bung Victor terima atas kasih, Kak insight-nya Dewi. yang dan juga informasinya yang cukup banyak mungkin belum kita Sama-sama. ketahui. Kita jadi lebih terbuka lagi dan juga lebih paham ya Mhm. Ya, terkait hal-hal yang harus kita perhatikan yang mungkin seringkali kita terlewat nih Mhm. untuk memperhatikan pentingnya pembatasan informasi ini dan juga peran Kominfo dan pemerintah ya dalam kehidupan bermasyarakat. Mhm. Sekian untuk episode hari ini, teman-teman atau Sobat Indo Prime. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk setiap video yang kita upload untuk ikut terus dalam update informasi-informasi yang selalu inspiratif dan juga menarik untuk diperbincangkan. Tetap cerdas dalam berdemokrasi.